Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai mata kuliah ALK yang akan kita pelajari di satu semester ke depan. Di ALK yang akan kita pelajari dibagi menjadi dua, yaitu ALK untuk perusahaan, yang kedua adalah ALK untuk pemerintah. Jadi, yang saya terangkan di bagian satu di sini, kita akan membahas mengenai ALK yang akan diterapkan untuk perusahaan atau untuk commercial company. Bisa untuk BUMN, bisa untuk perusahaan non-BUMN. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di dalam kita membuat analisis laporan keuangan, kita akan selalu berkaitan erat dengan akuntansi. Oleh karena itu, mata kuliah ini akan didasarkan pada dua mata kuliah utama, yaitu mata kuliah manajemen keuangan, yang kedua adalah mata kuliah akuntansi keuangan. Jadi silakan nanti buka-buka kembali materi-materi yang ada di akuntansi keuangan maupun yang ada di manajemen keuangan. Dua hal tersebut tidak akan terlepas karena fokus dari ALK adalah bagaimana kita bisa melakukan evaluasi secara umum. Maksudnya secara umum di sini adalah bahwa kita nanti akan menggunakan kemampuan kita dalam berakuntansi maupun dalam bermanajemen keuangan, sehingga nanti akan tercipta nilai intrinsik dari perusahaan. Kita mulai dari yang pertama, ini adalah bagian yang akan kita pelajari. Walaupun di bagian yang ada titik-titiknya di sini, ini adalah financial statement analysis, ini yang akan menjadi fokus kita. Namun, dalam konsep business valuation, selalu akan dimulai dari triangle yang pertama di sini. Jadi kalau saya sebutkan ada 4 triangle, 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah business environment and strategy analysis, yang kedua accounting analysis, yang ketiga financial analysis, yang terakhir adalah prospective analysis. Yang dimaksud dengan FSA atau financial statement analysis itu adalah mulai dari accounting analysis, financial analysis, dan prospective analysis yang nanti tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi menghitung berapa intrinsic value perusahaan. Untuk mencapai intrinsic value, yang pertama kali harus kita pahami adalah bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa menganalisis bisnis atau industri dan strategi analisis yang nanti akan mendukung dalam proyeksi kita, di sini dalam prospektif analisis kita, untuk melihat apakah nanti ada indikasi perusahaan itu bagus atau tidak. Jadi dari bisnis environment di sini kita akan bisa melihat apakah dari sisi bisnisnya itu mendukung perusahaan untuk maju atau bahkan akan memperlemah perusahaan. Ini harus kita analisis dengan benar. Pada saat kita gagal melakukan analisis terkait dengan bisnis, maka nanti hasil dari intrinsic value di sini ini tidak akan bisa sampai ke decision. Jadi kalau kita sebagai CFO atau Chief Financial Officer, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membuat decision. Ini seperti yang kita terangkan di manajemen keuangan, bahwa tujuannya adalah bagaimana kita bisa membuat keputusan. Pada saat kita mengambilkan bisnis, kita hanya bisa menilai berapa nilai intrinsiknya. Maka kita hanya bisa menghitung nilai perusahaan tersebut, ya. Kita hanya bisa nilai perusahaan, tapi decision kita terhadap nilai tersebut kita tidak akan tahu apa kita mau beli, mau hold, mau jual, ya, mau melakukan korporasi aksi korporasi, misalnya mau beli, mau melakukan merger, melakukan bisnis konsolidasi ataupun yang lainnya, itu juga akan sangat terkait dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi bisnis environment and strategy analisis. Contohnya seperti ini. Pada saat kita bisa menganalisis bisnisnya mendukung, misalnya ya, ternyata bisnisnya itu mendukung perusahaan itu akan bagus. Artinya akan ada hal yang positif yang akan terjadi dalam proses financial statement analysis di kita. Yang kita lakukan dalam menilai financial statement itu akan jelas bahwa nanti hasilnya dari sisi bisnis ya itu akan naik. Artinya nanti dalam kita melakukan prospektif analisis, yang pertama bahwa dari sisi bisnis itu sudah mendukung bahwa bahwa proyeksi perusahaan itu akan naik. Pada saat kita gagal melakukan penilaian bisnis, kita hanya accounting dan financial prospektif,
Bagaimana kita bisa menilai prospektif apabila kita tidak bisa melihat dari sisi bisnisnya? Misalnya seperti ini. Dari sisi salesnya, misalnya naik 3 tahun terakhir. Apakah kita bisa menggunakan rata-rata 3 tahun kenaikan itu? Misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang rata-rata bisnis itu turun. Pada saat kita salah menggunakan atau mengestimasi berapa growth-nya, berapa pertumbuhannya, maka hasil intrinsic value yang kita hitung itu akan menjadi salah. Decision-nya pun juga akan salah. Jadi di dalam AKL kali ini kita akan coba memulai tetap dari bisnis, kemudian sampai dengan valuasi. Jadi ada 4 triangle ya. Di triangle pertama kita akan belajar bisnis terdiri dari industri analisis dan strategi analisis. Kemudian berikutnya accounting analysis, yang ketiga financial analysis, ya. Kemudian yang terakhir adalah prospective analysis. Dalam accounting analysis, pengetahuan akuntansi sangat dibutuhkan. Kemudian financial analysis di sini, bagaimana kita bisa menilai kondisi perusahaan dari sisi profitability-nya, kemudian dari sisi liquidity-nya, dari sisi solvabilitasnya, dan lain sebagainya, ya, yang seperti kita terangkan, seperti pernah kita pelajari di manajemen keuangan, bagaimana kita bisa melihat rasio-rasio keuangan ataupun menggunakan analisis tools yang lain, ya, menggunakan common size, menggunakan trend, dan sebagainya. Dari hasil financial analysis di sini, kemudian kita melihat dari struktur kapital perusahaan, kemudian kita sambungkan dengan business environment di sini, maka kita akan bisa menilai berapa risiko analisisnya. Apakah semakin baik ke depannya atau semakin buruk ke depannya. Maka risiko analisis di sini nanti akan digunakan untuk menghitung berapa cost of capital estimate. Ya, kita ingin mengestimasi berapa nilai cost of capitalnya yang akan kita gunakan untuk menghitung valuasi. Kemudian dari financial analysis di sini, kita akan bisa menghitung prospective analysis. Kombinasi dari rasio yang dihasilkan di laporan keuangan yang telah lalu, ditambah dengan bagaimana kita bisa menilai tadi business environment dan strategi analisisnya. Nanti akan bisa kita lihat dari prospektif analisisnya. Misalnya sales-nya naik, ya, ternyata juga didukung oleh business environment-nya. Tinggal nanti kita bisa menilai berapa persentase kenaikannya. Boleh menggunakan tren, boleh menggunakan growth of company, menggunakan beta retention dikaitkan ROE, ataupun menggunakan cara-cara yang lainnya, bisa menggunakan statistik dan lain sebagainya. Sehingga nanti setelah kita bisa menghitung prospektif analisis, dalam kaitan di sini adalah menghitung atau membuat pro forma, maka nanti akan dari pro forma tersebut kita akan bisa hitung berapa nilai RA-nya, bisa kita hitung berapa nilai free cash flow-nya, kemudian kita kombinasikan dengan cost of capital-nya, kita akan hitung berapa intrinsic value-nya. Oke, jadi di financial analysis manajemen keuangan, ya, mata kuliah manajemen keuangan itu akan sangat berperan. Kemudian accounting analysis itu menggunakan dasar akuntansi. Kemudian tambahannya nanti adalah kita akan belajar prospektif analisis dan menghitung berapa intrinsic value-nya. Dasarnya hampir sama dengan manajemen keuangan. Kita lanjutkan lagi. Di dalam triangle yang pertama, business environment di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah analisis industri, yang kedua adalah analisis strategi. Dalam menganalisis industri itu sebenarnya banyak cara atau banyak komponen yang bisa kita ukur. Tidak hanya menggunakan Porter 5 forces analysis, bisa juga menggunakan value chain dan lain sebagainya. Intinya bagaimana kita bisa menilai apakah industri itu akan mendukung perusahaan atau tidak. Kita bisa nilai dari rivalry among existing organization. Apakah selama ini, ya, perusahaan pesaing kita itu akan memberikan dampak pada pendapatan perusahaan. Semakin banyak kompetisinya,
maka semakin kecil, semakin kemungkinan perusahaan itu akan mendapatkan income yang lebih kecil. Dan sebaliknya semakin sedikit rival atau kompetitor, maka akan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan income yang lebih besar. Kemudian ancaman untuk new entrants apakah tinggi atau rendah? Disinilah melihat hambatan apabila ada kompetitor baru yang masuk. Semakin sulit kan kita melihat bahwa kompetisinya sangat tinggi. Ya, berarti pengaruhnya ini terhadap income bagaimana nanti Anda bisa menganalisis di sini. Kemudian bagaimana dengan adanya produk substitusi. Produk substitusi dengan harga yang lebih rendah, kemudian dengan kualitas yang lebih bagus, ya. Maka di sini akan menjadi ancaman bagi existing produk atau produk yang ada di perusahaan. Kemudian bagaimana bargaining power of consumer. Di sini daya tawar dari konsumen atau end user-nya. Kalau misalnya konsumer itu memiliki bargaining yang besar, maka perusahaan itu cenderung mendapatkan semakin sedikit income. Misalnya, kita mau jual tanah, ternyata konsumernya itu memiliki daya tawar yang lebih tinggi, maka kita tidak akan bisa menaikkan harganya. Dan sebaliknya malah kita akan tertawar lebih rendah. Dan bagaimana bargaining power of supplier? Ini terkait dengan pemasok. Apakah perusahaan itu memiliki daya tawar yang tinggi terhadap supplier? Semakin sedikit supplier, maka bargaining power kita itu semakin rendah. Maka cost-nya akan semakin tinggi dan income-nya pun akan semakin rendah. Ini bagaimana kita menganalisis menggunakan Porter 5 forces analysis. Kemudian kalau kita menggunakan value chain, maka nanti Anda bisa lihat dari inbound logistik sampai dengan nanti bagaimana kita bisa menilai dari pasca atau supporting activities-nya, bagaimana kita lihat di sana. Setelah kita menulis analisis industri, kita bisa masuk ke analisis strategi. Di analisis strategi di sini ini ada beberapa cara menganalisisnya juga. Yang sering dipakai adalah SWOT. Nanti Anda bisa lihat bagaimana kita bisa mengidentifikasi dari S-nya, dari W-nya, dari O-nya, dari T-nya, atau dari sisi strength-nya, weaknesses-nya, kemudian opportunity maupun threats-nya. Kemudian bagaimana kita menentukan di kuadran berapa? Nanti Anda bisa melihat bagaimana kita bisa menentukan EVAS dan IVAS-nya. Nanti kita akan jadi lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ada cost leadership-nya, kemudian ada product differentiation-nya, gimana nanti akan mempengaruhi perusahaan dalam mendapatkan income. Kita analisis dari sana. Dari dua analisis di sini, bisnis analisis di sini terdiri dari industri analisis maupun strategi analisis, kita nanti harus bisa menyimpulkan apakah kondisi bisnis itu mendukung atau tidak, support atau malah tidak support. Misalnya istilahnya support and resistance. Jadi kalau support nanti berarti bisa akan menaikkan dari income, akan menaikkan nilai saham. Dengan kalau kondisinya adalah resisten, kondisinya turun berarti nanti akan menurunkan laba, akan menurunkan stock price-nya. Dari business analysis kita akan lanjut ke accounting analysis. Accounting analysis di sini ini sebenarnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa menyampaikan, melaporkan laporan keuangan itu yang merefleksikan kondisi realnya, merefleksikan economic reality-nya. Sehingga nanti kenapa kita melakukan analisis akuntansi di sini itu ada dua kebutuhan. Yang pertama comparability, yang kedua adalah bahwa laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan itu kadang mengandung accounting risk. Yang pertama kita bahas sebentar, comparability, bahwa laporan keuangan perusahaan itu ada kemungkinan tidak bisa kita bandingkan dengan perusahaan yang lain.
Sebagai contoh misalnya perusahaan A itu menggunakan metode penyusutan double declining, sedangkan perusahaan B dengan industri yang sama, kemudian nama asetnya, jenis asetnya juga sama, ternyata menggunakan straight line method, maka hasilnya ini kan akan berbeda. Kita melakukan accounting analysis itu supaya nanti membuat bahwa laporan keuangan A itu bisa dibandingkan dengan laporan keuangan B. Dan yang kedua, accounting risk. Accounting risk di sini digunakan untuk mengurangi distorsi laporan keuangan. Distorsi perbedaan-perbedaan, kemudian ada indikasi-indikasi yang sengaja atau tidak sengaja, ini bisa kita lihat dari adanya error estimasi, ternyata ada kesalahan dalam estimasi. Misalnya aset ya, mesin harusnya diestimasi nilai manfaatnya 5 tahun, ternyata ditulis oleh perusahaan 3 tahun, maka akan terjadi perbedaan yang lumayan terkait dengan depresiasinya. Income-nya nanti akan berbeda, RE-nya akan berbeda apabila kita menggunakan 3 tahun atau 5 tahun. Ini yang harus kita lakukan recasting, nanti kita adjust. Kemudian ada juga misalnya ada earning management. Ternyata sengaja manajemen itu melakukan tindakan supaya earning perusahaan itu itu bisa diatur, apakah nanti akan untung merata ataukah nanti akan dibesarkan untungnya atau dikecilkan untungnya untuk menghindari pajak dan sebagainya. Itu adalah contoh dari earning management, sehingga dia tidak bisa merefleksikan economic reality. Itu yang harus dilakukan adjustment. Kemudian yang berikutnya adalah accounting choices di sini. Accounting choices di sini ini sebenarnya diakibatkan baik oleh kebijakan akuntansi oleh perusahaan atau juga karena adanya perubahan standar akuntansi. Misalnya adanya perubahan standar akuntansi menyebabkan buat perusahaan itu malah tidak bisa terefleksi dengan baik. Kemudian pada saat kebijakan akuntansi yang diterapkan itu berbeda, misalnya satu perusahaan menggunakan fair value method, yang satu menggunakan cost method untuk aset tetapnya. Maka di sini akan menyebabkan comparability lagi. Perbedaan pilihan kebijakan, perbedaan estimasi, itu akan menyebabkan laporan keuangan tidak comparable. Dengan accounting analysis, kita akan membuat laporan keuangan itu supaya comparable dan bisa merefleksikan ekonomi reality. Ini tujuan dari accounting analysis. Nanti hasilnya adalah recasted financial statement. Ini kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian financial analysis. Di financial analysis di sini, kita akan belajar hampir sama dengan apa yang kita sebut dengan manajemen keuangan. Walaupun tidak sama persis, karena di sini kita sudah sampai ke tahapan lebih detail. Dalam profitability di sini, nanti kita ingin mengevaluasi bagaimana ROI dari perusahaan. Oke. Kemudian bagaimana kita bisa menilai kondisi perusahaan. Bisa kita menilai dari likuiditasnya, solvabilitasnya, profitabilitasnya, kemudian market value-nya, kemudian bisa kita lihat dari sisi efisiensi penggunaan asetnya, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita melakukan analisis cash flow. Analisis cash flow di sini ingin melihat bagaimana cash inflow maupun cash outflow. Nanti dalam kaitannya kita bisa menghitung berapa free cash flow yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi free cash flow yang kita pelajari itu hampir sama menghitungnya dengan free cash flow yang sudah kita ajarkan di manajemen keuangan. Jadi jangan sampai lupa bagaimana kita menghitung free cash flow. Dari operating cash flow, dikurangkan kenaikan capex-nya, kemudian dikurangi dengan
net operating working capital-nya, kita akan ketemu berapa free cash flow-nya. Itu adalah free cash flow for firm. Kalau kita mau melakukan equity valuation, maka kita nanti akan menggunakan free cash flow for equity. Untuk penghitungannya nanti dijelaskan di tahap valuation. Kemudian risk analysis, ya risk analysis di sini, ini kita menganalisis tujuannya adalah menghasilkan berapa nilai dari cost of capital. Kalau kita mau menghitung bisnisnya, maka kita akan menghitung weighted average cost of capital-nya, WACC-nya. Namun kalau kita mau menghitung equity valuation-nya, kita menggunakan cost of common stock-nya atau RCS-nya. Misalnya kalau saya mengajar manajemen keuangan, berapa nilai dari cost of common stock-nya. Ini akan digunakan untuk menghitung berapa equity valuation. Kalau kita menggunakan WACC, kita harus bisa menentukan struktur model perusahaan tersebut. Apakah terdiri dari common stock, kemudian terdiri dari preferred stock, terdiri dari long term liabilities, dan sebagainya. Itu harus kita analisis. Kemudian kita hitung berapa cost of capital dari masing-masing jenis struktur kapital tadi. Kemudian kalau kita fokus ke common stock, kita harus bisa menghitung berapa cost of common stock-nya. Apakah kita mau menggunakan capital asset pricing model, atau kita akan menggunakan dividend yield plus growth-nya, itu juga bisa. Tapi sangat tergantung judgement kita mau menggunakan yang mana. Secara umum yang sering dipakai adalah menggunakan CAPM. Kita harus bisa menentukan berapa market return-nya, kita harus menentukan berapa risk free asset-nya, kemudian kita bisa menentukan berapa beta perusahaannya. Dan berikutnya adalah prospective analysis. Dalam prospective analysis, tadi kita bisa dari bisnis kita sudah bisa menentukan support atau resisten, kemudian kita dari financial assessment kita sudah bisa menentukan berbagai macam rasio, kita bisa menilai kondisi perusahaan, kita bisa menilai profitabilitas perusahaan, kita bisa menilai resikonya, ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian dari hal tersebut kita akan bisa membuat proforma laporan keuangan, baik balance sheet, laporan arus kas, kemudian laporan laba rugi bisa kita susun. Ya, dari laporan-laporan yang kita bikin, ya kita akan bisa menghitung berapa free cash flow-nya. Kemudian disandingkan dengan cost of capital yang sudah kita terima, yang sudah kita dapatkan dari proses sebelumnya, kita akan bisa melakukan valuasi. Ya, entah nanti menggunakan dividend growth model, menggunakan multiple, kita menggunakan residual income model, ataupun kita menggunakan free cash flow model. Ya, nanti kita akan pelajari di minggu-minggu berikutnya, yang tujuannya adalah menghitung berapa intrinsic value. Dari intrinsic value kita sudah bisa menilai, kita sudah bisa menemukan berapa nilai perusahaan. Dan kita bisa membandingkan dengan market price-nya, apakah over atau under value. Dari sana kita nanti ditambahkan dengan beberapa kriteria bisnis analisis, kemudian kita menentukan target price-nya, ya kita akan bisa menentukan decision-nya. Apakah buy, hold, sell, itu akan bisa kita tentukan. Inilah overview dari mata kuliah AKL yang akan kita pelajari. Kita tidak akan sampai sangat detail, tidak. Kita hanya minimal kita bisa tahulah secara tahapannya bagaimana kita membuat penilaian perusahaan. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan di tahapan-tahapan berikutnya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.